Selamat malam Pak, mohon izin untuk membuat penjelasan pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua, Engine Control System. Terdapat 3 elemen penting untuk menghasilkan tenaga pada mesin bensin. Yang pertama, campuran udara dan bahan bakar yang bagus. Kedua, kompresi yang baik. Ketiga, loncatan bunga api yang baik. Campuran bagus yaitu terdapat homogen dan perbandingan campuran 1:14,7 di mana 1 kg bensin sama dengan 14,7 kg udara. Kompresi yang baik ya terdapat perbandingan kompresi di mana 8-12, tekanan kompresi 10-16 bar dan tekanan pembakaran 40-60 bar. Bunga api yang baik terdapat cukup tenaga listrik dan waktu penyalaan yang tepat. Kesimpulan dari tersebut adalah perlu kontrol yang tepat untuk mendapatkan ketiga elemen ini secara bersamaan. Campuran darah bensin, kompresi yang cukup, dan waktu loncatan api. Proses kontrol komputer. Agar kontrol bekerja dengan baik, diperlukan sistem yang komprehensif dari berbagai input dan output. Dari sensor menuju kontrol berbentuk ECU, lalu menuju ke aktuator. Sensor-sensor tersebut adalah sensor putaran, aliran udara, temperatur, gas buang, dan lain-lain. Aktuator ada injektor, coil, katup pengatur putaran atau idle speed control, dan lain-lain. Kontrol yaitu adalah mesin untuk memproses suatu keinginan ataupun harapan. Kesimpulannya adalah banyak sedikitnya bensin disemprotkan oleh injektor berdasarkan masukan dari sensor-sensor. Lalu saat pengapian yang tepat dipercikan oleh koil pada busi berdasarkan masukan dari sensor-sensor. Kontrol sistem bahan bakar. Sistem EFI memakai sensor-sensor untuk mendeteksi kondisi kerja mesin dan kendaraan. Jadi dalam kontrol sistem bahan bakar ini ada perbedaan daripada saat start, pemanasan mesin, akselerasi, deselerasi, ataupun membawa beban berat. Pada saat start dan pemanasan, temperatur mesin dingin, perlu penambahan bahan bakar karena putaran mesin rendah ataupun kompresi yang rendah, campuran bahan bakar dan udara kurang homogen. Saat tanpa beban, selama berkendara dengan normal, ECU mesin menentukan volume injeksi bahan bakar untuk mencapai rasio teoritis udara bahan bakar, di mana itu adalah 1:14,7. Dengan beban, saat terdeteksi kondisi beban ECU, mengkalkulasikan volume injeksi bahan bakar yang optimal dan mengoperasikan injektor untuk menginjeksikan volume bahan bakar yang cukup. Kontrol sistem pengapian ataupun electronic spark advance. Waktu pembakaran campuran udara dan bensin sekitar 2 milidetik dari awal diledakkan sampai terbakar sempurna. Dalam sistem motronik ataupun electronic spark advance, berdasarkan putaran dan beban mesin, ECU secara tepat mengontrol waktu pengapian agar mesin dapat menghasilkan tenaga maksimum, irit bahan bakar, tidak terjadi detonasi, dan gas buang yang ramah lingkungan. Kontrol putaran idle ataupun ISC idle speed control mempertahankan putaran idle pada semua kondisi saat katup gas tertutup dengan mengatur udara masuk lewat saluran bypass atau pengaturan katup gas. Sistem ISC mengontrol putaran idle ataupun idle speed agar selalu cocok di berbagai kondisi. Kondisi-kondisi yang dikontrol misalkan temperatur yang dingin, putaran dinaikkan supaya mesin mudah hidup dan temperatur kerja cepat tercapai. Lalu kedua adalah beban AC, putaran dinaikkan karena mesin terbebani oleh kompresor AC dan supaya sistem pendinginan dapat terpenuhi. Ketiga, beban steering, 4 beban kelistrikan, dan lain-lain. Nama bagian-bagiannya tersebut dalam bagian di sebelah kiri adalah yang pertama katup ISC, kedua ECU, ketiga katup gas, dan 4 saluran bypass. Kontrol EGR atau exhaust gas recirculation. Katup EGR berfungsi mensirkulasikan gas buang ke intake. EGR akan mereduksi temperatur yang terlalu akibat kompresi pada ruang bakar lebih dari 15%. Dengan begitu, kadar NOx dapat diturunkan ataupun diminimalkan. Dalam bagian sebelah kiri ada dijelaskan nomor 1 adalah sirkulasi gas buang atau EGR, kedua electropneumatic converter, ketiga katup EGR, keempat ECU, dan kelima sensor massa udara. Kapan sistem EGR berfungsi? Yaitu saat putaran idle, putaran rendah, dan beban menengah. Kapan sistem EGR tidak berfungsi? Saat akselerasi, kecepatan tinggi, dan beban yang tinggi. Kontrol penguapan tangki bahan bakar. Sistem kontrol emisi penguapan mencegah bahan bakar yang menguap dari tangki bahan bakar untuk lepas ke atmosfer. Ini dilakukan dengan sebuah kanister ataupun karbon arang aktif yang untuk sementara menyerap emisi penguapan. Emisi ini kemudian dibawa masuk dan dibakar setelah mesin selesai dipanaskan. Lalu karbon kanister tersebut adalah pada saat gambar ini nomor 2, di situ ada karbon ester ataupun karbon arang aktif. Kontrol kerusakan ataupun problem darurat. ECU secara konstan memonitor sinyal-sinyal yang diinput oleh berbagai sensor. Bila ECU mendeteksi kerusakan pada sinyal input, ECU merekam kerusakan dalam bentuk DTC ataupun diagnostic trouble codes dan menyalakan MIL ataupun malfunction indicator lamp. Kendaraan masih dapat berjalan dengan program darurat. Dengan demikian, kendaraan masih dapat dikendarai untuk secepatnya dibawa ke bengkel. Demikian Pak untuk penjelasan pada saat pertemuan kedua. Sekian dan terima kasih.